Kejutan sangat geger. Begini pengakuan wasit yang bertanggung jawab atas pertandingan laga final Indonesia melawan Vietnam semalam. Sebut akui menerima amplop suap dari FAM dan Madam Pang karena iri mereka tidak bisa sampai final. Sampai bekerja sama dengan Vietnam. Benarkah demikian? Wah, ini baru bikin bahagia. AFF berikan pernyataan hebat usai timnas Indonesia kalah dicurangi oleh wasit bayaran Vietnam di laga final yang krusial. Sebut akan adakan pertandingan ulang jika Vietnam terbukti melakukan hal ini. Validkah demikian? Publik bisa gembira dengarnya. Begini komentar dan keputusan cemerlang Erick Thohir soal laga panas Indonesia melawan Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Langsung putuskan panggil kembali Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk menangani dan memperkembangkan bakat di timnas kelompok umur. Benarkah adanya hal ini? Begini komentar super sombong pelatih Vietnam usai angkat piala dan berhasil pulangkan Indonesia di partai final yang super sengit. Sampai berterima kasih ke Shin Tae-yong karena menerapkan ilmu bertahan dari Shin Tae-yong. Benarkah demikian? Bikin emosi. Begini pernyataan menohok serta sindiran keras Malaysia usai Indonesia kalah atas Vietnam dan gagal mengangkat piala di laga final Piala AFF U23 2025. Sebut Garuda tak punya sayap, tidak bisa terbang walaupun bermain di kandang sendiri. Validkah demikian? Benarkah ini yang menjadi sindikat bahwa Malaysia yang membayar wasit licik di laga final melawan Vietnam kemarin? Begini jawaban mengejutkannya. Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. AFF Puji Indonesia sukses jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Antusiasme supporter luar biasa jadi sorotan utama. Gelaran Piala AFF U23 2025 memang telah usai dengan timnas Vietnam U23 berhasil mengangkat trofi juara setelah mengalahkan timnas Indonesia U23 tipis 1-0 di laga final. Namun di balik hasil pertandingan tersebut ada satu aspek yang secara terang-terangan menuai pujian tinggi dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF, kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen Piala AFF U23 2025 yang berlangsung dari 15 hingga 29 Juli dengan pertandingan-pertandingan seru digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta dan Stadion Patriot Bekasi. Meskipun perjuangan timnas Indonesia U23 harus terhenti di final, antusiasme luar biasa dari para supporter Indonesia menjadi sorotan utama dan mendapat apresiasi setinggi-tingginya dari AFF. Ini menunjukkan bahwa semangat dan dukungan dari tanah air mampu menciptakan atmosfer turnamen yang tak tertandingi di kawasan Asia Tenggara. Apresiasi tinggi dari Erick Thohir dan Menpora Dito, kekuatan supporter Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa bangganya atas pengakuan dari AFF ini. Ia secara spesifik menyoroti peran sentral para supporter dalam kesuksesan penyelenggaraan turnamen. Menurut Erick, tingginya angka kehadiran penonton di stadion selama Piala AFF U23 2025 adalah bukti nyata dukungan fanatik masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Terima kasih untuk supporter hari ini memenuhkan. Tadi dari AFF memberi apresiasi, katanya rata-rata kalau di negara lain pertandingan U23 ini 10 ribuan penonton, ujar Erick Thohir membandingkan antusiasme di Indonesia dengan negara lain. Tapi di Indonesia rata-rata bisa 20 ribuan penonton, ini luar biasa. Jadi terima kasih kepada supporter yang mendukung.
dikala-kala tentu dengan hasil yang baik ataupun belum maksimal. Terima kasih, ucapnya penuh rasa syukur atas loyalitas para penggemar baik saat tim menang maupun ketika hasil belum maksimal. Rasa terima kasih yang sama juga diutarakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo yang turut hadir langsung menyaksikan laga final Indonesia versus Vietnam U23 di Stadion GBK. Dito juga menyoroti bagaimana kehadiran supporter mampu membakar semangat para pemain, meskipun yang berlaga adalah tim junior. Kembali saya apresiasi supporter yang ini meski pertandingan junior, tapi GBK penuh. Mungkin kalau full capacity, bisa full, tapi memang karena turnamennya harus ada batasan. Tapi full ini artinya memang energi dari dukungan masyarakat yang menonton secara langsung, ini memberikan semangat tambahan buat para pemain, ujar Menpora Dito. Pernyataan ini menegaskan bahwa kehadiran penonton adalah booster moral yang sangat penting bagi atlet. Fakta di lapangan memang tak bisa dibantah. Laga final antara Indonesia versus Vietnam U23 di SUGBK disaksikan langsung oleh lebih dari 35.000 penonton. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sebuah rekor tersendiri. Jumlah penonton di laga final ini menjadi yang terbanyak sepanjang Piala AFF U23 2025. Bahkan melampaui rekor sebelumnya di laga terakhir Grup A Indonesia versus Malaysia yang disaksikan sekitar 27.000 penonton. Ini membuktikan bahwa daya tarik sepak bola Indonesia, terutama di level tim nasional, sangatlah besar dan antusiasme ini tidak hanya terbatas pada tim senior. Kesuksesan dalam hal antusiasme penonton ini menjadi modal berharga bagi Indonesia di masa depan, terutama jika ada niat untuk menjadi tuan rumah ajang-ajang yang lebih besar. Kemampuan PSSI dan stakeholder terkait dalam mengelola massa dan menciptakan suasana pertandingan yang kondusif juga patut diacungi jempol. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai host event olahraga internasional. Meskipun timnas Indonesia U23 belum berhasil membawa pulang trofi juara di kandang sendiri, dukungan luar biasa dari para supporter selama Piala AFF U23 2025 telah menjadi kebanggaan tersendiri dan mendapat pujian dari AFF. Menurut kalian, bagaimana kita bisa terus menumbuhkan dan mempertahankan antusiasme supporter sepak bola di Indonesia, bahkan untuk kompetisi junior? Dan bagaimana dampak positif dari kesuksesan penyelenggaraan ini terhadap citra sepak bola Indonesia di mata dunia? Yuk sampaikan pandangan dan ide-ide kalian di kolom komentar. Laga final Piala AFF U23 2025 disebut akan diulang gara-gara dugaan kecurangan Vietnam. Begini fakta sebenarnya. Sebuah kabar mengejutkan beredar luas di media sosial menyebutkan bahwa laga final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Vietnam U23 akan diulang. Terindikasi kong kali kong dengan wasit. Kemenangan Timnas Vietnam U23 atas Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 dibatalkan dan harus diulang, tulis salah satu channel YouTube SUMAR TV pada Rabu 30 Juli 2025. Namun benarkah kabar sensasional ini? Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari AFF mengenai pembatalan atau pengulangan laga final tersebut. Selain itu, tidak ada alasan kuat secara regulasi yang mengharuskan pertandingan diulang. Perlu digarisbawahi, meskipun saat Nguyen Chong Phuong mencetak gol di menit ke-37, ada pemain timnas Vietnam U23, Nguyen Van Truong, yang berdiri di posisi offside. Gol tersebut tetap dianggap sah oleh wasit. Ini karena Nguyen Van Truong dinilai tidak mengganggu permainan atau pandangan kiper timnas Indonesia U23 meskipun berada di belakang seluruh pemain Garuda Muda.
Keputusan wasit dalam situasi offside aktif atau pasif memang seringkali menjadi perdebatan, namun dalam konteks ini, gol dianggap legitimate. Duel panas penuh kartu di laga final yang berakhir 1-0 untuk kemenangan timnas Vietnam U23 memang berlangsung sangat panas dan penuh tensi. Di 20 menit awal saja, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan, Koji Takasaki, sudah mengeluarkan kartu kuning kepada dua pemain timnas Indonesia U23, yakni Raihan Hanan dan Kadek Arel. Setelah itu giliran pemain timnas Vietnam U23 yang mendapatkan kartu peringatan dari wasit. Tercatat ada Pham Ly Duc, Vo An Quan, Nguyen Tai San, dan Tran Trung Kien yang mendapatkan kartu kuning. Keributan sempat terjadi beberapa kali antara pemain timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23 mencerminkan rivalitas sengit kedua tim. Puncak ketegangan terjadi di masa injury time ketika pelatih kiper timnas Indonesia U23, Damian van Rensburg, mendapat kartu merah dari wasit karena menendang botol minum di area bench timnas Vietnam U23. Insiden ini menunjukkan betapa tingginya emosi dan tekanan di pertandingan final tersebut. Peluang timnas Indonesia U23 untuk bangkit di kualifikasi Piala Asia U23 2026 meski gagal juara Piala AFF U23 2025 ini bukanlah akhir bagi timnas Indonesia U23. Masih ada kesempatan besar bagi Garuda Muda untuk bangkit dan menunjukkan kemampuan mereka di ajang internasional lainnya. Terdekat pada 3 hingga 9 September 2025, Timnas Indonesia U23 akan ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J bersama Korea Selatan U23, Laos U23, dan Makau U23. Secara regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026. Untuk finish sebagai juara grup, Timnas Indonesia U23 wajib mengungguli Korea Selatan U23 yang dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia. Demi misi mengalahkan Korea Selatan U23, pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, wajib memanggil pemain-pemain terbaiknya. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner, hingga Mauro Zijlstra adalah beberapa wonderkid yang berpotensi dipanggil untuk memperkuat skuad di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Saya selalu berusaha mendatangkan pemain yang lebih baik. Jika pemainnya memang lebih baik, maka saya akan memasukkan mereka ke dalam tim, kata Gerald Vandenburg usai laga Timnas Indonesia U23 versus Vietnam U23, menunjukkan komitmennya untuk membangun tim yang lebih kuat. Bagaimana pendapat kalian tentang kabar pengulangan laga final Piala AFF U23 2025 ini? Apakah kalian percaya ada kecurangan yang terjadi, ataukah ini hanya hoax yang beredar di media sosial? Dan apa harapan kalian untuk Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang? Apakah nama-nama diaspora yang disebutkan Vandenburg harus dipanggil? Yuk, sampaikan pandangan kalian di kolom komentar. Erick Thohir soal kekalahan Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 tidak mau beralasan. Tetapi ini bukan tim terbaik. Timnas Indonesia U23 harus puas menempati posisi runner-up Piala AFF U23 2025 setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Timnas Vietnam U23 pada laga final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Hasil ini tentu menyisakan sedikit kekecewaan, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyikapi kekalahan ini dengan bijak.
Meski menyayangkan hasil akhir, Erick Thohir juga menyebut perjuangan tim asuhan Gerald Vandenberg di Piala AFF U23 2025 sudah cukup baik dan patut diapresiasi. Erick Thohir secara jujur mengakui bahwa skuad timnas Indonesia U23 yang tampil di Piala AFF U23 2025 ini bukan merupakan tim terbaik yang bisa dibentuk. Ia menyoroti fakta bahwa banyak pemain yang secara usia sebenarnya masih bisa dipanggil, pada akhirnya tidak diikut-sertakan di ajang tersebut. Hal ini bisa jadi karena bentrok jadwal dengan klub atau pertimbangan lain dari pelatih. Selain itu, Erick Thohir juga menyoroti masalah cedera yang menimpa dua pemain kunci di lini tengah, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Kedua pemain ini memegang peran krusial dalam menyeimbangkan permainan timnas Indonesia U23. Ya memang kalau dibilang apakah ini tim terbaik, ya tidak. Karena kita kehilangan dua pemain inti, tapi ini bukan alasan ya. Namanya bola kan 2 kali 11. Tapi dengan Arkan dan Tony tidak bisa bermain, ya memang keseimbangan lapangan tengah kita tidak bisa maksimal, kata Erick Thohir. Ia memilih tidak menjadikan hal ini sebagai alasan utama kekalahan, melainkan sebagai fakta yang perlu diperhatikan. Fokus ke kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan persiapan jangka panjang. Erick Thohir menyebut saat ini PSSI fokus untuk segera menyiapkan tim kembali. Timnas Indonesia U23 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang jadwalnya sudah menanti. Menariknya, Indonesia, tepatnya Sidoarjo, Jawa Timur, akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Hal itu tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Garuda Muda dengan dukungan penuh dari supporter di kandang sendiri. Dan kami sekarang fokus dengan tim yang ada untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 September ini di Sidoarjo, jelasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyatakan akan berupaya maksimal menghadirkan para pemain terbaik saat timnas Indonesia U23 berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Ini mengindikasikan PSSI akan melakukan pendekatan lebih serius kepada klub-klub untuk melepas pemain. Saya yakin mungkin ada beberapa pemain yang kita akan coba minta klub untuk support. Apalagi nanti bukan tidak mungkin tim ini, tadi Pak Menpora bilang ini cikal bakal untuk SEA Games juga. Karena usianya masih 20,74 tahun, tandasnya melihat potensi jangka panjang dari skuad muda ini. Bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan Erick Thohir bahwa skuad Piala AFF U23 2025 ini bukan tim terbaik? Apakah dengan skuad yang lebih lengkap, timnas Indonesia U23 akan bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan bahkan SEA Games? Yuk sampaikan harapan dan saran kalian di kolom komentar untuk masa depan timnas Indonesia U23. Kim Sang-sik ungkap kegembiraan setelah bungkam timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025. Pujian untuk mental pemain. Gelar juara Piala AFF U23 2025 akhirnya jatuh ke tangan timnas Vietnam U23 setelah mereka berhasil mengalahkan timnas Indonesia U23 dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Selasa, 29 Juli 2025 malam. Pelatih Vietnam asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, tak bisa menyembunyikan rasa senangnya setelah pertandingan usai. Seketika duduk di depan awak media, Kim Sang-sik langsung melontarkan kebahagiaannya atas kemenangan anak asuhnya. Perasaan ini sangat wajar, terlebih ia berhasil mengikuti jejak dua pelatih Vietnam sebelumnya, Dinh Denham pada 2022 dan Hoang An Tuan pada 2023, yang juga membawa The Golden State Warriors jadi kampiun di ajang ini.
Ini adalah trofi ketiga berturut-turut bagi Vietnam di Piala AFF U23. Saya senang bisa menang atas Indonesia, ini trofi ketiga berturut-turut. Para pemain tidak pernah menyerah selama pertandingan, mereka berjuang 90 menit, jadi selamat dan saya bangga dengan pemain. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada fans supporter yang sudah mendukung, kata pelatih yang menangani Vietnam sejak 2024 itu memberikan apresiasi penuh kepada anak asuhnya dan juga para pendukung. Kekuatan mental di tengah tekanan supporter lawan menurut mantan bek Korea Selatan itu, para pemainnya tak cuma bisa menghadapi tantangan teknis di atas lapangan. Ada kekuatan mental yang turut mendukung langkah Vietnam menuju podium juara. Hal ini menjadi kunci penting, terutama mengingat tekanan dari puluhan ribu supporter Indonesia yang memadati SUGBK. Juga, ada banyak fans Indonesia di stadion. Tetapi para pemain tidak pernah menyerah. Mereka berusaha dengan berani. Jadi saya berterima kasih kepada pemain Vietnam. Jelasnya, mengakui bagaimana mental baja pemainnya mampu meredam atmosfer tandang yang intimidatif. Pujian ini tentu menjadi pengingat bagi timnas Indonesia U23 tentang pentingnya aspek mental dalam laga-laga besar, terutama saat bermain di kandang lawan atau di bawah tekanan tinggi. Proyeksi masa depan Vietnam U23, Kim Sang-sik juga memahami bahwa kemenangan di Piala AFF U23 ini bukanlah akhir dari segalanya. Ada sederet agenda penting yang akan dijalani Huat Van Kang dan kawan-kawan di masa mendatang. Saya ingin para pemain berkembang dan punya pengalaman lewat turnamen semacam ini. Kami masih punya kualifikasi Asia dan SEA Games yang sangat penting. Paparnya menunjukkan bahwa turnamen ini adalah bagian dari proses pengembangan jangka panjang. Tim kami memang belum sempurna, tetapi dengan mengumpulkan pengalaman dari laga-laga penting, saya harap para pemain mendapat lebih banyak jam terbang dan bisa tampil dengan lebih baik, tambahnya. Bagaimana pendapat kalian tentang komentar Kim Sang-sik yang memuji mentalitas pemain Vietnam di tengah tekanan supporter Indonesia? Apakah menurut kalian mental juara menjadi faktor pembeda utama di laga final ini? Dan pelajaran apa yang bisa diambil oleh timnas Indonesia U23 dari kemenangan Vietnam ini untuk turnamen-turnamen mendatang? Yuk sampaikan pandangan dan analisis kalian di kolom komentar.